Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal ghadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا بديع الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wa idza kana kadzalika, halaman 17 baris ketiga dari bawah. Wa idza kana kadzalik, apabila sudah jelas Allah itu nyata, nampak atau zahir kebaikan Allah di mana-mana. Seluruh sesuatu, segala sesuatu itu mengisahkan kebaikan Allah. Matahari mengisahkan kebaikan Allah yang menerangi. Bumi mengisahkan kebaikan Allah yang manahan, manyahan segala sesuatu. Imban itu banyu mengisahkan tentang kebaikan Allah menghilangkan haus. Lading mengisahkan Allah kebaikan sidin tentang batatak-tatak. Seluruh apapun yang kita dengar, yang kita rasa dan kita lihat itu mengisahkan tentang kebaikan Allah, dan kebaikan Allah itu nampak bagi orang yang berisi arbabus syuhud. Arti arbabus syuhud itu minimal inya sudah sadar akan kekurangan dirinya, akan sifat-sifat asli dari makhluk. Paham dan sadar itu minimal. Selama kita belum sadar dan paham akan kekurangan makhluk, maksudnya kekurangan diri kita, maka kita sulit untuk memandang kebaikan orang. Selama kita masih melihat kita yang berisi kelebihan, maka sulit kita memandang kebaikan Allah. Nah, maka memahami bahwa kita ini banyak kekurangan, dan terutama kekurangan dasar kita dua. Ya, kalau yang dua tuh hafal sudah pian. Kada pernah kita ini kawa selamanya, dan kita ini pun kada pernah juga berisi apapun selamanya. Nah, dua kesadaran ini timbulnya dari pengenalan kita terhadap diri kita sendiri. Kita pinandu akan diri kita. Dalam pelajaran sifat 20 dipadahkan kita ini asalnya kadada kudusul alam. Setelah ada, zatnya pun kada memberi bekas. Dan sifat kuat yang ada di zat alam ini termasuk diri kita kada memberi bekas. Berarti kada kawaba apa-apa. Amun kada kawaba apa-apa berarti fakir narannya. Apa-apa aja kada kawa, apalagi baisi apa-apa. Maka nyatalah dari ujung rambut yang paling atas sampai ujung rambut yang paling bawah, ujung kaki nih, seluruhnya tadi milik Allah, bukan milik kita. Kalaunya jasad kita, tubuh kita milik Allah, apalagi gerak dan diamnya. Gerak dan diam kan terbit kelihatan dari batang tubuh secara zahir. Kalau zahirnya tubuh kita saja milik Allah, apalagi gerak dan diamnya. Berarti kita kada pernah berisi apa-apa. Yang ada ini cuma kebaikan Allah. Cuma kebaikan Allah. Nah, maka adanya makhluk hendak mengisahkan kebaikan Allah. Itu yang dimaksud dari kenapa Allah Ta'ala itu ba'ulah. Kenapa Allah Ta'ala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan segala macam yang ada. Sidin hendak mengisahkan kebaikan sidin. Bahwa ujar Allah Ta'ala, kekayaanku di mana-mana, kesugihanku di mana-mana, kebaikanku, kepemurahanku nampak benar.
Nah, apabila sudah nyata yang seperti itu, nah wa idza kana kadzalik, itu maksudnya. Handap aja tuh penjelasan yang tadi. Wa idza kana kadzalik, apabila sudah nangkaya itu pemahaman engkau lah Jasidin, maka seandainya paman, maka barang siapa ra'a al-kauna, orang tadi melihat akan makhluk, kaun itu yang makhluk, yang dilihat, didengar, dirasa, kaun namanya. Bila seseorang nih sudah bisa i'tikad, keyakinan bahwa kebaikan Allah itu nyata benar, nampak benar sebenarnya, tetapi inya seandainya ra'a al-kauna, melihat makhluk, ay syai'an minhu, maksudnya satu dari antara makhluk yang banyak tadi, misal melihat bini, melihat anak misalnya, atau melihat kawan, atau melihat siapa misalnya, atau melihat langit, melihat bulan, syai'an minhu naranya itu. Nah walam yashhad, tapi inya kadang menyaksikan hatinya akan kebaikan Allah fihi, pada sesuatu tersebut. Melihat bini tapi kadang melihat kebaikan Allah di awak bini. Nah itu tuh, fihi itu maksudnya di awak bini. Misalnya pulang melihat matahari, kadang melihat kebaikan Allah di matahari tersebut. Satu, au indahu, atau di sisi sesuatu tersebut. Nah, hu itu kembali kepada syai'an tadi. Bisa sesuatu itu kan umum, bisa matahari yang dilihat, bisa bumi, bisa kawan, bisa siapa aja. Kita berjualan, ada orang yang bertukar. Nah, bertukar itu syai'an minhu, salah satu dari makhluk. Nah, melihat kita lawan orang yang bertukar itu, ternyata kita kada ingat lawan kebaikan Tuhan pada sesuatu itu, au indahu, atau di sisinya. Kena insyaallah ada dijelaskan lah. Au ba'dahu, atau sesudahnya. Nah, pagarang maksud fihi, indahu, qablahu, ba'dahu, itu istilah aja. Kena ada ya dijelaskan sidin tuh sesudah ini. Artinya itu jangka waktu, durasi yang kita disuruh, atau batas waktu durasi yang kita disuruh ingat lawan Tuhan, memandang kebaikan Allah. Durasi waktunya tuh di situ. Dari mulai sebelum kita melihat, paharatan melihat, wayah masih melihat, dan sesudah melihat, ada kadang kita di situ ingat lawan kebaikan Tuhan atau memandang kebaikan Tuhan. Bila sudah mulai awalan sampai akhiran kada tali hati kebaikan Tuhan yang nampak, nah berarti kan batas Tuhan memberi kesempatan menampilkan kebaikan sidin itu tertutup bagi kita sebenarnya. Jaka ibarat sembahyang itu kan kenapa 2 rakaat aja, artinya itu durasi supaya kita ada waktu untuk ingat lawan Tuhan. Kadakawa di takbir pertama, nah di takbir hendak ruku kah, di takbir hendak sujud kah, nah itu maksudnya, itu perumpamaannya tuh, yang maksud yang fihi, indahu, qablahu, ba'dahu. Kamu sudah ba'dahu juga kadingat juga, nah berarti kan gagal maning orang bahari. Gagal maning. Nah, gagal maning. Maka seandainya inya kadang melihat lam yashhad hu, tidak melihat hu akan Allah, akan kebaikan Allah padanya, di sisinya, sebelumnya, sesudahnya, faqad a'wazahu ay fatahu, maka sungguh telah meluputkan. Asal mana patahu itu meluputkan kan, maksudnya melewatkan akannya wujudul anwari, oleh terbukanya hijab. Nah gitu aja tuh. Wujudul anwar ini pemahamannya bisa terbukanya hijab atau terlewatkan darinya oleh terangnya, nampaknya kebaikan Allah. Wujudul anwar, arti anwar di sini asal makna nur. Maksud nur itu pemahamannya jelas dan nampak. Itu pemahaman nur. Jangan diartikan nur ini cahaya lawan dari terang. Tapi nur ini maksudnya jelas dan nampak. Kita kadang melihat, berarti kejelasan dan kenampakan itu terlewatkan dalam pandangan hati kita. Fatahu wujudul anwar al-ilahiyah. Nah, nampaknya kebaikan Allah atau kebaikan Allah yang nampak itu nyata benar, tetapi fatahu, terlewatkan olehnya. Panjangnya waktu kita
cak ibarat subuh 2 rakaat panjang waktu hendak mengingatkan kebaikan Tuhan tuh. Tapi karena kita tadi memang sudah kurang persiapan, kurang persiapan ya kita. Nah, lalu fatahu wujudul anwar al ilahiyati allati, padahal adanya nampak dan terang tersebut, adanya nur tersebut, nur yang dari Tuhan nih, itu adalah allati yang dengannya nur tersebut yudriku biha, seseorang tadi bisa memperdapati. Arti yudriku itu idrak, memperdapati. Arti memperdapati ini bahasa Banjarnya batamuan. Nah, yudriku nya batamuan biha, dengan sebab terangnya panglihat panjanak. Apa yang betamuan yang dilihatnya? Musyahadatullahi, kebaikan Allah yang nyata tadi. Nah, kenapa orang disebut kebaikan? Disebut kebaikan karena memang itu adalah dari Allah, seluruhnya baik. Jadi disebutlah kebaikan Allah. Nah, itu. Atau af'alnya Allah, atau nurnya Allah. Bisa aja tujuh sambatannya lain-lain, orangnya yaitu tujuan. Sambatannya nah lain-lain. Musyahadah kepada Allah, melihat, menyaksikan Allah, maksudnya yang disaksikannya ini kebaikannya Allah, karyanya Allah, perbuatan Allah, atau nurnya Allah yang seluruhnya itu milik bagi Allah lah, milik bagi Allah. Jadi orang yang tabuka hijab menyaksikan berkat tarang tadi, panjanak tarang, lalu ia melihat akan kebaikan Tuhan, walaupun lampu yang dilihatnya tapi dalam keadaan tabuka hijab dihukumi melihat Allah, walaupun lampu-lampu Allah, pahamlah, jangan salah paham nih, Allah ya Allah, lampu ya lampu, jangan dipedahkan lampu ya Allah. Tapi orang yang hatinya tadi tarang, nampak, melihat bini. Nah, bini ini kan kebaikan dari Allah, ya Allah, kebaikan dari Allah, atau af'alnya Allah, atau nurnya Allah. Nah, ketika hatinya memandang ke situ, tabuka hijab, jadinya ini kebaikan Allah, sudah dihukumi memandang Allah. Nah, kenapa garang dia sudah dihukumi memandang Allah? Karena ini ia kisah yang menunjuk kepada Allah. Walaupun ini bukan Allah, ini kai ya kai. Kada kapan disamakan. Contoh, nah maksudnya supaya mudah, yang contoh terdahulu dalam kitab sini dicontohkan, seandainya matahari itu nah di atas, diandak di bawahnya benda yang bakaca, maksudnya caramin. Ya kalau di situ diandak caramin, di situ diandak caramin, situ caramin, 5 buting caramin, cermin ya kita. Nah, kita lihati di cermin itu jelas dan nampak matahari kelihatan. Saikungan matahari kelihatan di cermin 1, di cermin 2 ada juga, di cermin 3 ada juga, di cermin 4 ada juga. Nah, jelas benar. Nah, matahari yang kita lihat di cermin 1 lah, yang kita lihat di cermin 1 tuh kada beda dengan yang di cermin 2, sama aja. Cermin 3 sama aja. Tetapi matahari yang di atas itu ialah yang di bawah itu. Iya, pas benar. Seandainya matahari yang di atas itu kada itu, ya kada. Tetapi matahari yang di atas itu bercabur kada ke situ, kada bercabur. Tapi iya. Tapi matahari yang di atas itu tetap jadi di situ, bukannya berbuat dalam caramin. Cuma caramin ini mengisahkan bahwa matahari yang di atas itu ada. Nah, ya kada. Jadi orang yang tabuka hijab melihat nih caramin tadi atau matahari nya, jangan didustakan. Inya tabuka hijab melihat, cuma ini ya cermin ya cermin. Tapi nya melihat kisah matahari di cermin. Nah, banyak cerminnya bukan berarti mataharinya banyak, tetap mataharinya satu. Banyak yang kita lihat makhluk nih, tetap Allah satu-satunya yang menolongi. Nah, tetap Allah satu-satunya yang menolongi. Maka walaupun banyak tapi tetap satu, tapi kita memandangnya banyak, melihatnya banyak, kenyataannya banyak, tapi tetap satu juga.
Nah, itu yang dimaksud. Jangan dipadahakan mantang-mantang cerminnya 5 buting, padahakan mataharinya 5. Ada. Cerminnya memang 5. Bisa 10, bisa 100. Tapi yang kita lihat mataharinya tetap 1. Itu contoh aja supaya mudah paham. Contoh. Makhluk ini banyak, ada kehitungan, banyak namanya. Tapi yang menolongi Bang 1 aja. Maka seluruh yang banyak itu mengisahkan yang 1. Nah, kenapa yang banyak ini disebut mengisahkan yang 1? Karena yang banyak ini asalnya kadada. Setiap asalnya kadada, kadakawa menciptakan dirinya sendiri, inya kadada. Jadi hukum yang kadada nih. Hukumnya tadi secara hukum akal, hukumnya tuh 1 dulu yang kadakawa dibuang. Sifatnya yang kadada nih, mustahil ada itu dulu. Setiap sesuatu yang kadada mustahil ada, yaitu ada dengan dirinya, itu mustahil. Pun ulangin ya kan diulang-ulang nyaman dia tuh. Sekali mbah dibuat dia ada kerasaan. Mbah yang naik turun nah itu yang kerasaan nyamannya. Jadi setiap yang kadada mustahil ada dengan dirinya. Mustahil ada dengan zatnya, sebab zatnya kadada. Lalu kenapa ada diadakan? Nah, ya kalau berarti adanya karena diadakan bukan mengisahkan yang kadadan itu, tapi mengisahkan yang mengadakan. Paham dulu nih. Nah, langit asalnya kadada, bumi asalnya kadada, matahari asalnya kadada. Lalu ada. Nah, adanya tadi bukan karena dengan dirinya, tapi karena diadakan. Maka seluruh yang ada ini mengisahkan kisah yang mengadakan. Nah, diadakannya asalnya kadada, diadakan minhu narannya untuk mengisahkan kehebatan yang mengadakan. Nah, itu narannya ilaihi, minhu wa ilaihi, dari Allah yang menjadikan, ilaihi mengisahkan kehebatan Allah. Berarti yang diadakan langit, bumi, matahari, makhluk ini kadada kehebatannya, kadada keharatannya. Yang harat itu Allah. Sebabnya kadada bisi kisah. Kenapa kadada bisi kisah? Inya maulah kisah dirinya kadada, kada kawat. Karena asalnya hudusul alam. Nah, paham aja dulu lah. Sampai kada paham juga asa mustahil juga Bang. Kecuali aja dasar kada paham. Nah, kada mengerti itu. Asal rejak pun sudah mau ulang-ulang ini ya kalau. Tapi dasar bujur mah bila inya mengerti, paham, selesai sudah. Nah, lalu sidin dipadahkan ujar sidin apabila seseorang tadi jelas sudah nyata dalam i'tikadnya lah, kita ini kan dalam paham mengerti sudah ya kalau, tetapi lam yashhadhu kada menyaksikan kebaikan Tuhan pihi pada segala sesuatu tadi, pada sesuatu tadi. Nah, au indahu atau di sisinya, au qablahu atau sebelumnya, au ba'dahu, faqad a'wazahu ay fatahu wujudul anwar al ilahiyah allati yudriku biha musyahadatallahi ala ayyi wajhin. Nah, jadi dengan barakat nur atau nampaknya atau terbukanya hati, lalu orang tadi menyaksikan atau bertemuan dengan kebaikan Tuhan, di mana ala ayyi wajhin minal wujuh, pada setiap segala keadaan, pada setiap segala sesuatu, pada segala tempat dan situasi. Nah, wujuhil madhkur narannya. Nah, bertemuan tarusnya asal inya tadi dibukakan Allah Ta'ala hijab. Tetapi wahujibat anhu. Nah, ini masalah kita masalah yang kebanyakannya ini. Harusnya kita tadi mustahil kada melihat, harusnya karena yang ada hanya ninto kan gitu. Misal gimana Allahu Akbar, ikan isbat menyatakan hanya Allah yang maha besar, yang lain dari itu kecil. Kecil ini majas, maksud kecil tuh kada ada. Maksud akbar ini yang paling nyata. Harusnya kita yang kita lihat tuh seandainya kita berpijim berbuncelak bersambunyi kita tetap melihat harusnya. Apalagi mun hendak mencilingi begini ya kelihatan kan kayak itu harusnya. Nah, kenapa? Karena ini akbar.
pian mencari alamat rumah gubernur. Sekalinya rumah gubernur ini panggendalnya di Palangkaraya, panggendalnya paling mewah pulang, paling harat, punya hatapnya aja hendak sampai ke aras. Artinya kan mustahil kita ada melihat ya kalau rumah yang lain bang, karena kita luar biasa, rumah gubernur ini luar biasa, rumah yang lain tuh kecil, artinya dianggap ada daeng, kada terlihat lagi. Harusnya nampak benar. Kalau sudah akbar tuh nampak benar, harusnya nampak benar. Tapi kenapa? Nah, wahujibat anhu sumusul ma'arifi, ay al ma'arifil lati kasamsi kasumusi. Nah, mendinding, hujibat tuh mendinding, anhu dari orang tersebut matahari ma'rifat. Kenapa diperumpamakan ma'rifat lawan Tuhan itu seperti matahari? Karena nampak benar adalah orang kada atau meragukan adanya matahari siapa? Munnya sudah merasa tarang pasti yakin matahari itu ada. Ya kalau munnya dalam keadaan kepanasan pasti yakin matahari itu ada. Kadadanya orang yang meragukan bahwa matahari itu kadada mustahil benar. Maka diperumpamakanlah kenal dengan Allah, melihat kebaikan Allah seperti matahari, seperti adanya matahari. Tetapi bisa saja walaupun matahari itu nampak, hujibat, terdinding. Terdinding oleh apa? Bisuhu bil asar, ay bil asar wahiyya al akwanu. Nah, dengan awannya makhluk. Maka makhluk ini diperumpamakan seperti awan. Awan ini anggaplah cara kita di Palangkaraya ini kabut. Ya kalau. Nah, jelas saya matahari ada, tapi yang naran kabut tabal benar itu faktanya. Jadi kabut itu bisa mendinding kita dari melihat jelasnya matahari. Kabut awan, tahu pina kabut awan, tahu kok. Nah, jangankan hendak melihat matahari, kadep lalu pernah terjadi ya kalau kita hendak menuju ke Kalampangan tuh nah, mun kadep hati-hati bisa berajah. Jangankan hendak melihat muha kawan, melihat butuh seorang aja kada kelihatan, ibarat betilanjang tuh kada kelihatan. Saking adunya itu nah. Nah ya kalau jadi kada wani bak tunggang di motor tuh, pas bapak jurang betunda, kada kelihatan. Saking jadi makin tabal awan atau makhluk di hati seseorang tadi, makin kada jelas kebaikan Tuhan. Nah gitu tuh. Jadi makhluk ini atau akwan ini, wahyal akwan, diperumpamakan seperti awan. Apabila awan itu bibiya ada di hati, nah yang remang-remang lawan Tuhan tak ada epian leh, ya ada epian leh. Tapi ndah nu kada ingat, nah itu. Tapi kalau nya awan tu kada ada di hati, makhluk itu kada ada di hati, mau jelas benar yang ada. Nah, jadi bisa kenapa orang tahijab? Seperti kenapa orang ada melihat matahari padahal mata itu jelas saja nampak ada, memang awan bisa menutupi penglihatan kita tadi. Nah, itu perumpamaannya diperumpamakan allati kasuhubi jam'u sahabin. Nah, jadi akwan ini, makhluk ini kasuhubi diperumpamakan seperti awan atau asap. Suhub itu jam'u sahabin, jamaknya sahab. Sahab itu ya asap tadi. Bila asapnya banyak ya kayak suhub di kita. Nah, bijami'i di mana persamaannya. Nah, bijami itu wajah persamaannya. Di mana persamaannya awan dengan makhluk? Kenapa makhluk ini diperumpamakan dengan awan? Awan menutupi penglihatan dari melihat matahari. Sekali itu juga makhluk. Kenapa awan ini diperumpamakan, makhluk diperumpamakan seperti awan? Bijami'i. Nah, rupa persamaannya adalah anna kullan yahjubu ma wara'ahu. Karena setiap satu dari yang dua itu yahjubu, mendinding, ma wara'ahu, yang ada di belakangnya. Nah, di belakang awan yang tebal tadi atau yang kabut asap yang tebal tadi ada matahari. Karena itu tebal kada kelihatan. Nah,
Di belakang makhluk ada kisah Tuhan. Karena makhluk ini tebal di hati kita, betuyuk, terlindung kita dari memandang kisah kebaikan Tuhan. Nah, itu maksudnya. Jadi annakullan, setiap satu dari awan dan makhluk tadi, yahjubu mawara'ahu, bisa menghijab kita, mendinding hati kita dari memandang yang sebenar-benarnya. Bukan berarti Allah itu ada di belakang makhluk, adalah. Nah, ini perumpamaan aja, perumpamaan. Wa asyara al-musannifu rahimahullah bidzalik. Musannif mengisyaratkan atau menjelaskan secara tersirat, asyara narannya, bahwa bidzalika, dengan adanya kasus yang kayak tadi, bisa orang tuh kada tali hati kebaikan Tuhan tuh, bidzalika narannya, ini menandakan bahwa ila ikhtilafi ahwali arbabil musyahadah, menandakan kepada bahwa berbeda-bedanya keadaan orang-orang yang arbabi ay ashabi lah, orang-orang yang memandang kebaikan Tuhan. Jadi orang-orang ini atau kita ini bisa musyahadah lawan Tuhan, cuma musyahadahnya tuh kada sama, belain-lain. Kenapa kada sama? Karena tabalnya makhluk di hati itu belain-lain. Nah, itu. Jadi jasidin ila ikhtilafi ahwali arbabil musyahadati fi suhudihim, pada penyaksian mereka terhadap kebaikan Tuhan. Nah, belain-lain bersama. Ada yang ingat 70%, ada yang 50%, ada yang 100%, ada yang kada-kawa kada ingat. Hendak kada ingat kada-kawa. Ngalih bandar ini menghendak kada ingat besangaja, hendak kada ingat itu kada-kawa. Sahjaku kada ingat lawan Tuhan. Misal nih, tetapi kada-kawa. Kenapa? Ini orang yang sudah dijazam oleh Allah. Kada-kawa kada ingat. Ada kita nih hendak ingat berpikir-pikir gitu, kada ingat juga. Nah, kenapa tadi? Nah, ada caranya kena. Yang ianya kada bujur-bujur belajar sifat 20. Bila kada bujur-bujur belajar sifat 20 dari awal sampai akhir, nah biasanya hendak ingat lawan Tuhan tuh ngalih. Yang ada tuh pengakuan-pengakuan aja. Parasa ingat lawan Tuhan lah, padahal bisa aja mahayal. Nah. Paminhum, di antara mereka yang berisi musyahadah di hati nih lah, ada yang dijatah oleh Tuhan, atau dijatah itu memang sudah nangkai itu pemberian Tuhan, tapi sebab inya berisi persiapannya kurang. Secara hukum sebab berlaku juga. Nah, apa nih tuh? Man yusyahidu, orang yang melihat atau menyaksikan al-mukawwina, Allah yang menciptakan alam. Mukawwin itu Allah yang menciptakan alam. Qoblal akhwan, sebelum alam itu ada di matanya, di penglihatannya. Nah, ini ada orang kayak ini, belum laginya melihat sesuatu, nya sudah ingat lawan Tuhan. Kayak apa itu aja, belum melihat sesuatu sudah ingat lawan Tuhan. Bisa contoh kayak ini nah. Pian bapijim. Nah, bapijim. Ada yang dilihat. Ada daya kalau. Tapi kita sudah berisi prinsip. Apa prinsip kita? Yang ada itu hanya setiap yang ada, baik yang dilihat, didengar, dirasa, itu adalah diciptakan Allah di kita. Prinsip narannya itu. Imban itu pelangi ada ini bisa bergerak, bisa berdiam, ditolongi Allah. Prinsip juga ini, etikat narannya, kada boleh menyalahin ini. Nah, maka kalau yang ada nih dijadikan Allah, ditolongi oleh Allah, berarti ini kisah Allah yang ada ini. Yang mana yang ada, yang terlihat. Masih bapijim orangnya, sudah ingatnya lawan Tuhan. Ketika bebuncalak, melihat naham lagi lawan kebaikan Tuhan. Nah, pahamlah. Jadi ingat lawan Tuhan sebelum melihat sesuatu. Itu contohnya tuh. Paham ya lo lah. Coba pian bapijim dulu nah. Nah, pijim. Nah, kan kada melihat dengan sesuatu ya kalau asli yang kada melihat. Soklinya taguring. Cocok ay. Asli narannya. Nah, bapijim dulu nah. Tapi subuh ini jangan hendak bapijim pian bahaya. Bisa taguring. Ulun mah rajin yang pangguringan itu tuh. Kada kawa bapijim, suah ulun nang hartang dapat taguring setumbat suah juga nge. Mak sambil bepandir aneh juga ya kalau. Sambil bepandir maka guring. Nah. Tapi alhamdulillah masih kau bepandir walaupun guring tuh ada juga. Itu pernah terjadi tuh kada bagayan.
Nah, saking hobinya goreng tuh. Nah, lalu sudah berisi prinsip sebelum balik lihat, sudah berisi keyakinan sebelum balik lihat. Ketika inya melihat, sekadar memutlakakan aja lagi, mengisbat inggih ya ilih. Nah, bertemuan kita lih. Kenapanya sudah berisi prinsip di hatinya. Yang ada tuh hanya kisah Allah. Jadi ketika melihat tinggal bertemuan. Nah, ini yang disebut orang yang man yusahidul mukawwina qoblal aqwan, menyaksikan Allah sebelum makhluk disaksikannya. Nah, itu maksudnya. Fa'idza waqa'a basaruhu, nanti penjelasannya. Apabila matanya memandang. Fa'idza waqa'a basaruhu, apabila memandang oleh matanya ala syai'in, atas sesuatu, kahayawanin, seperti binatang misalnya contohnya. Syahada, inya langsung kontan memandang akan qayyamal haqqi bih, akan pengaturan Allah, akan kehebatan Allah di binatang tersebut, bihi hayawan. Nah, tadi sudah penjelasannya kayak tadi. Nah, misalnya tadi bepijem, belum lagi melihat kambing, anggaplah kambingnya lah, belum melihat kambing, sudah adanya basic keyakinan bahwa kambing ini dijadikan Allah, ditolongi Allah, bergerak dan berdiam dan selalunya. Berarti kambing ini kisah yang menunjuk kepada Allah. Dibukanya mata, tali hati, langsung bertemuan. Oh, berarti ini kisah Tuhan. Nah, itu maksudnya. Kahayawanin. Jadi di sini sebelum matanya tadi memandang kepada sesuatu seperti memandang hewan, syahada qiyamal haqqi bih, inya sudah berisi prinsip di hatinya bahwa yang sesuatu itu adalah dijadikan Allah, ditolongi Allah. Lah, ibah itu pulang wa zuhurahu pihi, dan kisah Allah nampak di situ. Nah, zuhurahu itu kisah Allah, pihi nampak di situ. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah al-muharriku, yang menggerakkan, wal musakinu, yang mendiamkan, lahu, bagi si kambing tadi, yang hewan tadi nih, qabla, sebelum ayyakhdura lahu kaunuhu adamian aw syatan, sebelum dia tadi menyaksikan secara mata kepala bahwa yang dilihatnya itu manusia kah, kambing kah. Belum laginya melihat, masih berpijim mata nih, masih berpijim, belum laginya melihat lawan mata kepala, sudah ada basic prinsip di hati bahwa yang cagar dilihat ini adalah kebaikan Tuhan. Nah, padahalnya belum menentukan lagi, kenapa nya belum melihat apakah ini manusia adamian atau syaitan atau kambing, tawilan, tinggikah orangnya, atau qasiran, atau pendek orangnya, ila gairi dzalika, dan yang lain sebagainya. Nah, contoh sekali lagi kayak tadi juga, pian berpijem. Dalam pian berpijem itu pian bisi etikat, bisi pandangan, bisi pendapat, bisi anggapan yang disebut musyahadah. Nah, bahwa segala sesuatu apapun yang dilihat ini adalah kebaikan Tuhan. Padahal pian belum menentukan lagi ini yang dilihat ini cagar kambing kah, manusia kah, handap kah, orangnya panjang kah, bulat kah, kayak apa kah, warnanya kayak apa, ada tujuh kita kan belum melihat. Tapi ketika sudah melihat, tapi walaupun belum melihat, kita sudah berisi musyahadah. Nah, lalu ketika melihat, tinggal lagi menyatakan kebaikan Tuhan di kita. Nah, itu satu. Ada orang yang kayak itu, ingat lawan Allah sebelum melihat dalil. Kan makhluk ini dalil larangnya, belum melihat dalil sudah ingat lawan Tuhan. Contohnya tadi ya kayak berpijim tadi dulu, pijim dulu pian. Mana dalilnya? Karena ada melihat kan ada dalil lain. Ya kalau bila sudah membuka mata hanya melihat lawan dalil, tapi kan ini sudah ingat apa langsung kelihatannya lagi. Satu paminhum. Tuh situ satu, itu yang disebut qablahu, jadi kita ingat lawan Tuhan sebelum melihat sesuatu. Wa minhum, dan yang kedua ada juga orang ingat lawan Tuhan, man yushahidu, orang yang menyaksikan zalika makhluk, man yushahidu zalika itu Allah lah, melihat kebaikan Allah, kebaikan Tuhan, ba'da kaunihi, sebelum ba'da itu sesudah kaunihi, keadaan yang dilihat itu hayawanan, nyata jelas kelihatan oleh mata, nyata jenisnya,
nyata ukurannya, nyata panjangnya, nyata warnanya. Nah, ada juga yang kayak ini orangnya. Maksud nyata di sini kayak ini, inyan ini menyaksikan Tuhan tadudi, menyaksikan kebaikan Allah tuh tadudi, melihat nyata dulu ba'da kaunihi, sesudah keadaannya tadi hayawanan. Nah, melihat kambing kah jadinya. Lihat Bang, kambing kacang. Kurus lih ya. Tapi walaupun kurus tapi nyaman dagingnya nih jahan. Banyak komentar dulu ya kalau yang makhluknya nih komentar nih, ujung-ujungnya hanya ingat lawan Tuhannya. Ba'da kaunihi hayawanan, setelahnya melihat ini adalah hewan. Ini adalah si aki ijah. Nampak dulu nama-nama makhluk dulu, hanya ingat lawan Tuhan. Hanya berisi penyaksian bahwa seluruh yang ada yang dilihatnya ini adalah dijadikan Allah. Nah, ada juga yang kayak itu tadudi aja kita ba'dahu, sudah melihat makhluk dulu hanyar ini jadikan makhluk ini dalil adanya Allah. Nah, nintoh ada juga yang kayak itu. Wa minhum, dan yang ketiga ada juga orang yang man yushahiduhu, orang yang menyaksikan kebaikan Allah, itu kebaikan Allah lah. Nah, sebab mun dipadahkan melihat Allah, karena pilih-pilih salah paham, karena dikira Allah itu yang bertangan berbatis, maksudnya kebaikan sidin nampak. Wa minhum, yang ketiga orang yang yushahiduhu, menyaksikan kebaikan Tuhan, ma'ahu itu ma'an, tak imbai dengan melihat makhluk. Ketika melihat makhluk langsung tak imbai dengan melihat kebaikan Tuhan. Ada juga yang kayak itu. Kayak apa caranya aja, coba Ipin jalani dulu ya kalau kayak apa caranya. Ada tahu caranya tuh. Ini masalahnya masalah zauqiyah masing-masing, masalah perasaan masing-masing. Ya urusannya di hati Bang nih andaknya. Jadi bila melihat makhluk tak imbai, lawan melihat sadarnya tuh langsung. Ketika melihat, waktu belum melihat, nya kada bisi kesadaran tentang Allah. Ketika melihat langsung ingat, ini kebaikan Tuhan ya kita. Ini dalil adanya Allah. Ini dalil Allah bersifat kudrat, ilmu, hayat dan seterusnya. Nah, apabila inya ada mengisbat dalil bahwa ini dalil, ketika inya melihat. Cakainya belum melihat tadi anak hampa aja penglihatannya nih. Misalnya kayak ini, nah, orang ini belum dijulungi bininya kopi. Nah, gitu nah. Kada diulahkan bininya kopi. Jadi mahayabang di pikirannya. Ketika bininya matahari, maka betapa di dada pelang bininya matahari kopi ini noh, jauh beginjut. Ya kalau. Nah, langsungnya melihat kebaikan Tuhan di situ. Jadi ingat lawan kebaikan Tuhan tuh ketika sudah kebaikannya adanya terima. Nah, itu disebut ma'ahu narannya. Alhamdulillah benar ini. Jadi ada 4 cara orang tuh ingat lawan Tuhan posisinya tuh nah. Ketika berhadapan dengan makhluk Tuhan. Wa minhum, yang keempat, yang terakhir, man yusahiduhu pihi, orang yang menyaksikan kebaikan Allah pihi, pada kisah makhluk. Pihi itu di dalam kisah makhluk. Budi lengkaina. Nah, ini yang dikehendaki. Maksudnya kayak ini contohnya supaya mudah dipaham. Sering pan contohnya ini cuma kada apa-apa ulang-ulang ya kalau kayak pian misalnya melihat TV itu. Ya kalau yang pian lihatin itu kan kada TV-nya sebenarnya. Tapi kisah yang ada di TV ya kalau. Nah, ya kada. Nah, itu tuh pihi itu maksudnya. Rami melihat tinju. Hari Sabtu begini tinju TV One pian. Tinju melihat kami bandar melihat. Orang memang melihat kita nih melihat TV ya kalau, tapi sebenarnya lain TV yang dilihat. Kisah tinju nah. Ya ada. Tapi kan ingin melihat kisah tinju itu di TV. Nah, pihi itu maksudnya. Pihi di TV. Tapi kisah tinju itu ada di TV. Adanya jelas benar. Nampak benar. Berarti TV itu mengisahkan kisah tinju. Apabila ingin melihat pihi di TV. Nah, pihi itu di TV itu termasuk syai'an minhu, salah satu dari makhluk. Nah, orang-orang wali itunya bilanya ditunjuk mana Tuhan jatah sarahnya, yang menunjuk mana ketunjuknya. Kenapa? Inya melihat kisah Allah di situ. Orang wali itu, amun kita kada kuat menuruti, bisa tersalah paham.
Allah Allah Allah. Ya ujar si wali tadi, tasarah si dinai. Ha hi hu itu mulai bahari sudah. Nah, tasarah si dinai. Cuma sidin melihat kisah Allah di mana-mana, bahkan ketika melihat kisah Tuhan, melihat kisah Tuhan. Nah, apapun yang menjadi gerak dan diamnya nampak kisah Allah di situ, itu pihi nadanya. Nah, tapi ini pandangan sidin kayak itu. Kita jangan menyalahkan, memang sidin itu dapat anugerah dari Allah kayak itu. Tapi hi-nya nintu, sesuatunya nintu lain Allah. Lain Allah, sama nang kayak matahari tadi. Kalau pian berjalan ke hutan lah, ke hutan dipanas tarik matahari sekitar jam 11-an tuh nah, berjalan ke gunung. Suara ke gunung lah merasai. Amun yang des milenium bisa ke suah sakune. Mun des yang tua-tua bisa suah mang bahari kisah zaman Belanda ya kalau pian bahari yang tembak Belanda lintuhut tuh nah. Nah, kisah yang tua-tua bisa jadi pahlawan ya lah. Nah, berjalan ke gunung pian pas depan matahari ada kena kukulaman atau sungayan yang jernih, nampak di situ matahari di dalam sungai itu kelihatan. Kayak mudah kayak cermin juga. Nah, nampak benar. Ada orang yang melihat mataharinya, ada terlihatin lagi sungainya. Ya ada. Atau mataharinya. Dasar bujurnya melihat matahari, walaupun itu sungai yang ditunjuknya. Nah, jelas lah. Itu maksud yashaduhu bihi. Melihat kebaikan Allah, melihat matahari, pihi di sungai. Tapi bukan berarti matahari itu bergabung ada betong kulub di dalam sungai. Bukan berarti kayak itu. Itu hulul namanya. Arti hulul itu mustahil. Ittihad bersatu Allah dengan makhluk kada kayak itu. Mukhalafah lil hawadis Allah Ta'ala. Kada ada sesamaannya. Cuma kebaikan sidin nyata itu contoh aja kayak itu. Nah, berjalan di sungai bejukung, ari tarang bahum bayang pian sungai ini kelihatan apa yang di pinggir sungai itu kelihatan di dalam sungai ini. Oh ternyata ada dahan yang di atas nih, kita kan perlu melihat ke atas ada dahan, cukup di bawah aja waktu bejukung itu kelihatan dahannya. Di mana di sungai itu kelihatan dahan. Kadang kalau kita dustakan dahan yang kita lihat tuh iya dahan yang di atas tuh datang di mana yang kan datang di situ. Paham gak dulu nih? Nah, tetapi dikucap-kucap bang ada dadahannya. Nah, artinya makhluk tetap makhluk, Allah tetap Allah. Allah jangan disamakan dengan makhluk, tetapi makhluk adalah menjadi kisah bagi kehebatan Allah Ta'ala. Nah, ninto. Walhasil kita tuh tasarah Tuhan ya. Hendak dibarinya yang sebelumnya kah hanya sudah ingat dengan Tuhan ya kalau sesudahnya yang penting ada sangkut sedikit barang. Ya kalau memang arami dulu makhluk nah ujung-ujungnya ingat dengan Tuhan nah barang begitu barang. Jangan sampai rami lawan makhluk ujung-ujungnya makin rami lawan makhluk nah ini makan kasihan. Wahwa dan ini semua. Nah, wahwa dan ini semua. Wahwa itu maksudnya yang keempat macamnya tuh. Satu dari keempat macamnya itu zarabun adalah zarab. Zarab kalau orang nahu paham zarab mazrub namanya. Menandakan istilah tempat. Nah, jadi kita melihat kebaikan Tuhan atau sebelum atau sesudah tuh istilah aja itu nah. Atau contoh aja kita. Muttasaun yang sangat luas pemahamannya atau yang kawa dipadahkan bersifat majas. Jadi zarab aja itu contohnya aja bukan berarti Allah Ta'ala itu ada di sisi makhluk kada itu maksudnya. Bukan berarti Allah Ta'ala ada di dalam makhluk kada itu maksudnya. Wahada ini jasidin kenapa sampai ada pemandirannya yang kayak ini, sampai ada pemandirannya fihi indahu qablahu ba'dahu. Wahada itu maksudnya takhribun lil afham untuk memudahkan paham saja. Takribun lil afham untuk memudahkan paham. Wa illa sebab jasidin ini perkara bahada amrun ini adalah perkara la yudraku illa bidzauqi. Tidak bisa kita perdapati melainkan dengan zaukiyah pengerasaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Nah, itu sekadar pemandirannya. Wa makana kadzalika tuksaru anhu al ibadatu dan bukan hanya
penjelasan sesempit itu masih luas penjelasannya sedin, kada bisa dibatasi hanya sebatas itu. Nah, cuman itu sekadar memudahkan paham aja. Mun Allah lebih dari itu. Nah, lebih dari itu. Nah, kayak apa caranya supaya kita buat juga tuh di dalam yang 4 kategori tadi. Ya kalau nah maka ujar ulama tauhid dan ahli tasawuf mereka itu sepakat sudah. Selama kita belum berisi niat yang bujur di dalam menjalani hidup 24 jam, kita ngalih, sulit, bahkan kadang pernah dirasakan Tuhan nikmatnya musyahadah kepada Allah. Bujurkan niat di dalam hidup. Arti bujur niat itu ya lillahi ta'ala. Bahkan kita beribadah wajib sebenarnya lillahi ta'ala, supaya qasad atau maksud dari ibadah itu kita dapatkan. Karena hakikat atau maksud dari ibadah batamuan lawan Tuhan. Tapi kalau niat kita kada hendak lawan Tuhan, berarti kayak hendak batamuan. Kita beribadah hendak supaya ini banyak kehendak, padahal maksud ibadah itu hendak batamuan lawan Tuhan. Maka niat kita harus bujur dulu. Beribadah bagus sudah, tapi niat kita macam-macam. Baca Yasin aja banyak benar niatnya. Bujur rai mun sambat lillahi ta'ala benarnya. Betulisan lagi di dahi lillahi ta'ala. Tapi sekalinya macam-macam. Yang macam-macam itu setelah diteliti ternyata kepentingan nafsu, kepentingan nafsumu, kepentingan kenyamanan nafsumu di dunia. Maka ibadah ini mantah-mantah ditolak oleh Allah. Ibadahnya aja ditolak, apalagi Tuhan hendak memberi, mustahil memberi musyahadah. Ibadahnya aja ditolak. Sakurang-kurangnya bila kita beribadah itu, sakurang-kurangnya kadakawa kita hanya Allah yang kita harap, yang kita tuju, hanya ridha Allah yang kita kehendaki waktu beribadah. Sakurang-kurangnya masih nafsu menuntut juga tuh hendak itu hendak sesuatu yang di akhirat aja. Sekurang-kurangnya sudah paling kurang bener nih. Kenapa pindah bangun tengah malam jam 2 bangun, jam 2 bangun, maka 2 ekor yang bangun. Kenapa? Hendak bangun itu kenapa? Nah, bahasa Arabnya tuh why you bangun. Kenapa kamu bangun? Nah, itu pertanyakan lawan diri kita masing-masing, kenapa nyawa bangun? Hendak kenapa? Hendak jadi wali kah? Kada ikhlas juga belum. Karena wali itu hududun nafsi juga. Nah, hendak mengapa? Nah, sakurang-kurangnya hendak selamat sejahtera di akhirat, sakurang-kurangnya. Paling kurang sudah tuh mun hendak tahajud kita yang 1000 rakaat malam tadi itu diterima oleh Tuhan. 1000 rakaat lu pian nih, sadis benar. Sekali bangun 1000 rakaat. Nah, tapi mun hendak batamuan lawan Allah, Bang, Allah kada berkompromi. Nah, jadi Allah Ta'ala mun nyawa bujur-bujur nak batamuan lawan aku di dunia, dapat surga di dunia, kada lain melainkan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nah, ranca kita mendengar kata-kata itu ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang aku tuju. Dalam ibadah ulun ini hanya pian yang jadi tujuan ulun. Dan ridho pian yang ulun harapkan. Lain dari itu ulun anggap kadada makhluk berataan. Surga makhluk, neraka makhluk, seluruhnya makhluk. Yang kekal itu pian ulun menuju pian ya. Nah, ini namanya membujurkan niat. Selama niat kita belum bujur nang kaya ini, nah maka kita kadakawa istiqamah memandang kebaikan Tuhan. Ini penyakit kita sebenarnya. Mungkin kita nih ada betakut-takut kenapa ya ulun ini jangan ingat danu kada aja. Ya kalau kan kayak itu loh masalahnya karena kita belum membujurkan niat. Selama niat belum bujur, maka pandangan ini bahaya bang. Kada jelas lagi kemana arah kita nih kemana kada jelas. Nah cakap kita tuh ibaratnya ditakuni orang nyawa nak ke Banjar kan sampit kah hadang dulu aja. Sampit Banjar. Nah kada jelas lo kada jalan mobil nih. Kada jalan mobil cakap jelas nak ke Banjar. Oh menghadap ke Banjar jalan mobilnya. Asal ada supirnya aja jalan tuh. Nah tapi belum jelas tujuan mah ya bang naranya iya yang dahnu ingat dahnu kada karena kada jelas yang dituju itu apa dalam ibadahnya dituju ini apa. Jam 8 sudah melawas ya landung benar kita ini. Wallahu a'lam bishawab.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.